Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Kembali lagi di video ngobrol seru bareng aku Ani Badriah di warna jilbab yang sama dan baju yang sama. Iya, aku Risa. Ya, kembali lagi bakal bahas something yang ada dalam botol ajaib. Dan seperti biasa, Oni selalu bersemangat untuk mengambil botol. Oke, Iya. kita tunggu saja. Dan kayaknya ini video terakhir kita deh Iya, di minggu ini. di kesempatan kali ini. Kalau teman-teman suka videonya, tolong komen dan bilang lanjutin. Insya Allah bakal kami bikin dan kami akan menjadi konten creator ke depannya. Tolong ya di komen, di like juga, jangan lupa di share. Iya, benar. Nah, isinya sungguh cukup menarik di video terakhir kita. Iya. So, Risa, yang akan kita bahas di video ini adalah muslimah dengan cintanya. Dan cinta, tadi kan kita udah bahas. Sebelumnya kita udah bahas tentang gimana sih kita berhijrah, prinsip hijrah. Sekarang kita bahas cinta. Semoga dengan bahas tentang cinta dan muslimah gitu, kita semakin bermanfaat gitu. Iya, kita semakin dekat dengan Allah. Benar-benar. Iya, betul. Kemarin kita udah bahas tentang apa itu hijrah, tentang hijrah. Kemudian kita juga bahas gimana cara kita menjadi muslimah yang hebat dan bermanfaat, menjadi muslimah yang bisa bersosialisasi dengan baik dengan media sosial dan banyak hal-hal lainnya. Terakhir kita bakal bahas tentang muslimah dengan cintanya. So ya, menurut aku muslimah dengan cintanya, kita bisa ini belajar dari perempuan-perempuan yang 4 perempuan yang terbaik ya, terutama di menurut kita di Islam, mereka lah perempuan terbaik di sepanjang masa. Kita lihat bagaimana cara Siti Asiyah mencintai Allah gitu. Bukan berarti dia waktu itu nggak mencintai Firaun, kan dia pasangan dia raja Firaun yang kaya dan dia juga termasuk sebelum dia mutusin untuk mencintai Allah, dia juga termasuk istri yang disayang gitu loh, istri yang dimanjakan sama suaminya, yang dapatnya seperti yang perempuan mau lah ya, harta sendiri. Ya kita tahu. Terus ketika Musa hadir di tengah kehidupan mereka, pertama Allah udah nyentuh hatinya loh untuk mengadopsi Nabi Musa gitu. Terus di situ juga Allah ngasih dia hidayah, di saat dia mutusin untuk milih Allah. Iya, milih Allah, mengataskan segala sesuatu yang ada yang udah dimilikinya tadi untuk mengorbankan ya semuanya untuk Allah gitu, termasuk pasangannya. Kan dalam artian ya pasangannya di situ kan memang bukan muslim gitu, dan dia menentang Allah gitu. Bukan berarti kita ninggalin pasangan kita yang sama Islam karena kita bilang mencinta Allah, ternyata enggak gitu. Nah, gitu. Kita nggak tahu kan kita tantangan dia tuh untuk ninggalin Firaun sama yang ada semua emas harta itu. Dia tuh dia dibunuh, dilemparin batu gitu di padang pasir. Tapi di situ tuh Allah di saat di saat nyawa dia udah mau diambil, dia berdoa supaya Allah tuh nyiapin istana bagi dia. Kalau nggak salah sih aku denger itu ya. Tapi kalau teman-teman nanti bisa nyari lagi nih ceramah-ceramah informasi tentang itu ketika yang lebih valid lagi. Dan ketika dia tuh udah mau seratul maut nih, Allah tuh udah liatin keindahan istana yang tuh dia di surga. Jadi orang lempar dia di batu di gurun pasir yang mungkin ya bagi itu sakit banget ya. Itu dia udah nggak rasa itu karena dia udah lihat di surga aku ditempatin di situ gitu. Iya, aku merinding banget, Masya Allah sih, dia udah dijamin loh nanti di surga nih, dia cuma nunggu ya meninggal aja gitu. Dan di saat dia mutusin untuk milih cinta Allah tuh nggak bakal nyanyiin dia, Allah tuh bakal jaga dia, mastiin dia dapat hal yang lebih baik daripada sebelumnya yang dia punya, mungkin itu ya. Terus kita lihat juga pengorbanan Siti Khadijah, Siti Fatimah terhadap Islam gitu, bagaimana mereka berjuang. Siti Khadijah bahkan ya yang paling kata-katanya yang paling dalam banget ini, ketika dia udah mau seratul maut juga, dia bilang ke Nabi, kalau seandainya nanti kan hartanya udah habis nih ke Islam, kita tahu dong kayak apa Siti Khadijah, dia tuh termasuk perempuan yang dihormati di Mekah ya. Terus dia bilang gini ke Nabi,
kalau seandainya nanti Nabi itu masih dalam proses nyebarin Islam dan ternyata Nabi itu kayak butuh hal sesuatu gitu untuk nyebrang, ibaratnya dia Nabi ini mau nyebrang sungai atau apa, dan nggak punya iya nggak punya apa-apa, ambil tulang dia yang udah dikubur untuk jembatan Nabi gitu, gunain dia walaupun kayak hidupnya sebenarnya udah untuk Islam, harta udah untuk Islam, tapi dia mau lagi kayak tulang-tulang masih merasa kurang syukur. iya iya dia masih bisa ngucapin itu, dan itu kan tergantung gimana Allah tuh ngeramatin dia ya, karena kita secara logika mungkin pikir nggak kalau kita ada masuk satu maut mikir tulang kita bakal gimanain, jangan kan tulang mau dikuburin aja kadang kita udah sakit dia kalau iya sadar tuh maunya bikin gila. kalau mikir nanti entah dimandiin entah enggak, ini Iya. masih ikan ini, dan Nabi pun nangis dengar kata-kata dia, dan kita tahu kalau kain kafan Siti Khadijah ya dari surga kan. Iya. Jadi gitu kan kita ada lihat nih gimana sih perjuangan wanita-wanita muslimah, cintanya ternyata cinta itu nggak hanya tentang kita dengan pasangan gitu, mungkin ada cinta tentang pasangan tapi dengan Tuhan kita, bagaimana cinta kita dengan orang-orang sekeliling kita. Khadijah itu kalau cinta ke Tuhan ya, cinta ke Nabi ya, dan hukum Nabi, dan dia juga cinta umat Islam lain gitu, ke saudara-saudara lain. Jadi cinta itu sebenarnya menurut aku adalah rahmat yang paling indah gitu loh, yang menyatukan kita perbedaan, gimana kita untuk peduli. Ternyata cinta itu sangat dibutuhkan, dan kita harus mendapatkan cinta itu dengan cara yang baik. Setuju banget, luar Iya. biasa banget ya. Benar banget, kita di saat ini ya kita harus sering-sering baca kisah perempuan-perempuan hebat di Islam untuk survive di zaman sekarang gitu. Kita butuh banget kayak ada cinta Allah yang lebih besar yang kita butuhin lagi daripada cinta-cintaan kita saat ini kalau belum waktunya gitu ya. Iya. Yang kita pahami sekarang mungkin kebanyakan dari kita kayak ngerasa oh cinta itu enak banget ya gitu, diperhatiin, dapat kenyamanan, dikasih bukan, dikasih coklat, diajak makan, jalan-jalan gitu. Tapi enggak semuanya dan enggak melulu tentang kenyamanan. Bisa kita lihat dari kisah-kisah wanita-wanita hebat ini, beliau-beliau ini Allah muliakan karena keberanian mereka untuk mengorbankan apa yang mereka punya gitu demi Allah gitu kayak karena Allah. Menurut aku cinta juga pengorbanan. Kita harus merelakan orang yang kita sayang, kita harus ngerelain barang yang kita suka banget gitu. Dan itu tuh pasti Allah bakal uji kita dengan hal-hal seperti itu gitu. Iya, benar. Tapi kita butuh kisah mereka untuk menjadi contoh, menjadi semangat dan menjadi contoh bahwa di tengah keterpurukan kita saat ini, di tengah kebingungan kita untuk memilih mengikuti kebanyakan dari perempuan-perempuan yang memilih untuk meraih cintanya sebelum waktunya, atau kita memilih untuk mengorbankan hal-hal seperti ini saat ini, kenyamanan-kenyamanan itu, semua yang enak itu, semua jalan-jalan yang seru itu, untuk meraih cintanya Allah dulu gitu. Itu kasus-kasus yang menurut aku di zaman kita saat ini benar-benar menjadi dilema ya. Dilema ketika siapa yang harus kita pilih gitu. Kita mau memilih Allah yang cintanya itu nggak ada yang bisa menggambarkan cinta Allah ke kita gitu, nggak sebanding sama dunia seisinya kan. Atau kita bakal memilih cintanya manusia yang kita itu sama gitu, sama manusia. Sampai kapan kita bakal terus saling mencintai? Itu kayaknya nggak mungkin ya kalau nggak dirawat dengan baik. Nah gitu juga pengorbanan yang perempuan-perempuan hebat ini lakukan, Allah ganti dengan yang berkali-kali lipat yang nggak pernah bakal bisa kita bayangin, dan mereka melakukan itu dengan kesabaran, dengan kesadaran dan kesabaran gitu. Kayak penting menjadi muslimah menurut aku yang paham pengorbanan untuk apa dan melakukan itu karena apa. Kita mungkin bisa aja ngorbanin kayak oh ya udah kalau misalnya contoh nih cowok kan ya udah ambil aja, kita mungkin bisa aja gitu, tapi ketika kita ambil aja karena aku punya Allah yang besar itu beda gitu. Ketika kita serahkan ke orang lain, kita nggak punya kesadaran untuk merelakan itu karena apa gitu. Benar. Dilema seperti ini yang menurut aku perempuan-perempuan sekarang harus punya, dan melihat story ke belakang kisah-kisah ini bahwa ini belum apa-apanya gitu. Kita
Kita mungkin aku pribadi nggak punya harta sebanyak mereka, nggak punya kenyamanan segimana mereka gitu kan, tapi aku pun nggak bisa mengorbankan sesuatu yang nggak aku punya gitu. Sementara mereka punya kenyamanan itu semua, tapi mereka mempunyai kesadaran untuk melakukan pengorbanan demi cintanya. Lah kita yang punya apa-apa nggak berani gitu, nggak berani untuk mengorbankan satu hal yang kita tuh sebanding gitu, manusia sama manusia gitu, untuk menggapai Tuhan kita. Iya benar. Terkadang kan kita seperti yang kamu bilang tadi, cinta tuh butuh pengorbanan ya. Dan kalau nggak ada pengorbanan, cinta tuh nggak bakalan terasa juga. Kayak nggak terasa gitu. Namanya juga dunia, ya kan. Seperti yang kita bilang namanya juga dunia gitu. Mungkin di saat kita ngorbanin, kita tuh harus emang dalam pilihan kita harus ambil salah satu dong gitu. Contoh nih kita milih untuk fokus ke cintanya Allah dulu, berarti kita harus relain cinta yang manusia gitu. Mungkin kesempatan kita untuk merasa bahagia sementara gitu demi kita emang ngerasain kebahagiaan yang benar-benar abadi, dan kebahagiaan itu benar-benar diridhoi oleh Allah gitu. Karena ibaratnya nih manusia sebenarnya pintar banget. Contohnya nih, ketika kamu lebih milih dekat sama orang yang punya pabrik pabrik gula, atau aku yang cuma punya gula 1 karung. Saya punya pabrik, aku dekat sama orang punya pabrik daripada aku cuma 1 karung bakal habis. Tapi dalam konteks lain kita nggak bisa milih ya, kita bisa salah pilih. Contoh nih, kita lebih milih ngejar cinta seorang demi sebenarnya cintanya Allah tadi. Kan semua cinta yang ada di muka bumi ini milik Allah ya. Dan dia sebenarnya ngasih cinta ke orang yang kamu kejar. Contoh kamu ngejar si B nih, cinta itu dari Allah. Kamu udah rela ngejar si B aja, dari kamu ninggalin Allah nih. Soalnya Allah bilang ini cinta aku, ini cinta ini punya aku gitu. Tapi aku ya udah aku ngejar si B lah, cinta yang lebih terlihat ya, karena kita lihat, karena yang Indonesia itu kita lebih kuat dong dengan hal yang kita lihat. Tapi kalau kita punya iman tadi, kita bakal mampu melihat cintanya Allah tadi. Terus mungkin ya, kadang kita bilang sekarang kita mungkin bilang iyalah itu orang-orang terdahulu pengorbanannya kayak gitu, kita nggak bisa lakuin yang kayak gitu dong, kan sekarang zamannya udah beda gitu, tantangannya juga beda. Tapi kita masih bisa jadi muslimah yang bisa menjaga cintanya, atau menjadi muslimah yang baik, dan juga menjadi muslimah yang bermanfaat untuk orang lain sesuai dengan masa kita gitu. Kita bisa memotivasi orang juga, karena setiap masanya seorang muslimah itu kan tantangannya berbeda ya. Mungkin Siti Khadijah sama Siti Aisyah tuh nggak punya HP teknologi lain tantangannya, tapi di saat itu kan ada perang gitu. Tapi sekarang kadang kita lebih berperang dengan diri kita sendiri, berperang dengan lingkungan kita yang kita tahu semakin lama dunia ini semakin ke ujung ya, kita kan udah di penghujungan dunia gitu loh. Itu tantangan atau masalah udah seperti yang Allah gambarin, itu sangat berat juga gitu. Karena gimana ya, sekarang itu kita mungkin nggak ngerasain perang secara fisik gitu, tapi yang diperangin itu mental kita sebagai muslimah, otak kita, pola pikir kita tuh diperangin di segala arah. Dan bahkan contohnya nih, waktu itu orang perang nih Mekah nih, kan kita Mekah ya. Tapi sekarang kita perang dengan seluruh penjuru dunia. Allah tuh ngasih imbalan juga loh pahalanya apa yang kita lakuin. Jadi gimana cara kita menempatkan diri, gimana cara kita tetap menjaga cinta kita, menjalani cinta Allah gitu, untuk mendapatkan hal-hal yang kita inginkan setelahnya. Dimana kita bertahan dengan segala kayak cobaan. Mungkin bagi kita muslimah ya, ketika kita dikasih rasa suka ke seseorang gitu, dimana kita masih mengataskan Allah di antara segala itu, atau kita mungkin memilih untuk ya udah deh aku ngejar cinta cowok ini gitu, dan akhirnya kita kecewa dan bilang kenapa harus aku ya Allah gitu, padahal kamu sendiri yang milih gitu, kenapa berat banget cobaannya di aku ya Allah gitu. Kadang cinta itu seperti yang kita bahas nggak pasangan, gimana cara kita mencintai kedua orang tua kita, karena kita tahu sekarang ya zamannya kadang sekarang anak ini emang bukan malin kundang lagi ya, tapi udah apa gitu. Mungkin kita nggak juga nyalain di faktor anak, karena kita tahu juga peran seorang orang tua. Jadi kita harus benar apa sih, kita harus tahu arti cinta itu apa gitu, dan cinta seperti apa yang harus kita miliki gitu sih.
kayak yang kamu bilang di zaman itu mungkin nggak ada handphone, di zaman sekarang all in your hand kata orang kan, semuanya bisa kita genggam, dan itu tadi harus kita korbankan. Mungkin zaman dulu Siti Asia mengorbankan harta, Siti Bunda kita Siti Khadijah juga mengorbankan harta dan kenyamanan semuanya mereka ada sampai benar-benar habis, sampai benar wafat dan sampai dihukum segala macam itu, mereka mengorbankan diri mereka dan apa yang mereka punya. Nah sekarang sama kayak kita punya HP ya, itu harus kita korbankan dalam artian hal-hal yang sekiranya akan mengganggu akidah kita, mengganggu cara kita dalam mencintai Allah, mengenal Allah gitu. Itu sebenarnya yang kita korbankan juga untuk jangan sampai kita terganggu sama hal yang seperti itu gitu. Walaupun jangan sampai itu kan ya warning kan, kayak jangan sampai kalau misalnya kita sekarang sedang dalam masa itu ya kita berusaha untuk keluar gitu, berusaha untuk mencari ya kayak gini lah, kita mau cinta sama Allah gitu kan, tapi kadang aku sendiri kayak apa sih yang Allah suka, apa sih yang Allah nggak suka tuh kita nggak ngasih atensi ke sana gitu. Aku suka ke satu cowok gitu, aku pasti nyari dia orang mana, kesukaannya apa yang dia suka apa, jurusannya apa, kampus mana, kan gitu kita berusaha untuk search semua yang tentang dia gitu. Nah kalau misalnya kita mau dapat cintanya Allah dan mau mencintai Allah juga, ya kita harus kayak gitu. Kenal juga, coba nih, kan kita mencintai Allah gitu, bukan hanya terfokus kita udah selalu ada lakukan ibadah cinta ke Allah, tapi di dalam cinta Allah sebenarnya seluruh cinta tuh udah mencangkup. Coba nih kita mau terusin cinta Allah, pasti kita bakal mencintai saudara-saudara atau teman dan sahabat kita sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Gimana cara kita saling mengingatkan mereka, bagaimana kita menyayangi mereka sebagai teman, saudara, gimana kita cara mencintai orang-orang yang lebih tua gitu daripada kita, kan udah cinta juga ya. Gimana cara kita mencintai? Sebenarnya ketika kita udah dapat cinta Allah gitu, udah berhasil meraih cinta Allah, seluruh jenis cinta itu bakal ngikut gitu, bakal kita dapetin di saat kita udah berhasil meraih atau berada di jalan yang benar-benar Allah perintahin gitu untuk mendapatkan cinta tadi. Contohnya nih, kamu udah dapat cintanya Allah, pasti seluruhnya bakal ikut, kayak cinta, gimana cara kita mencintai kedua orang tua kita, gimana kita mencintai saudara-saudara, mencintai teman, sahabat, atau mencintai lingkungan kita. Kayak kita mencintai lingkungan, mungkin kita tahu kita nggak boleh buang sampah sembarangan gitu, gimana cara kita merawat lingkungan kita. Itu sebenarnya semua yang kita lakuin kan harus ada dasar cinta ya, supaya kita menjaga kan, cinta itu penjagaan, perlindungan gitu, kenyamanan gitu. Dan tentunya juga kan seperti yang kita bahas, tentunya cintanya terkadang orang konteksnya ke antara lawan jenis, ke pasangan. Allah juga bakal ngarahin kita untuk dapat pasangan yang baik, gimana cara kita mendapat cinta dari pasangan kita, bahkan bukan hanya mendapatkan, gimana kita cara menjaga atau mempertahankan cinta tersebut dengan benar-benar cinta yang memberikan ketenangan, kenyamanan gitu. Ya, cinta yang sesungguhnya gitu. Cinta yang bukan hanya sekedar tentang dunia, tapi cinta dengan akhirat juga. Jadi kenapa muslimah harus benar-benar menjaga cintanya, menjaga hatinya untuk Allah, agar seluruh cinta yang diinginkannya atau seluruh jenis cinta yang dia punya adalah cinta yang memang benar-benar cinta gitu. Terkadang kita merasa itu cinta tapi ternyata semuanya sakit. Cuman di sana tuh cuma ada sakit, kekecewaan, senang aja, ketenangan, mungkin ada ya kebahagiaannya, cuman kayak sebentar gitu. Tapi kita lebih merasa tersiksa untuk mempertahankan sebenarnya hubungan yang benar-benar nggak diridhoi Allah gitu. Mungkin di luar kita rasa ya udahlah aku dekat sama cowok ini kan, sekarang orang-orang emang pada masanya kayak gitu, tapi secara nggak sadar mungkin kita masih merasa gelisah loh, karena kita secara sadar atau enggaknya kita udah lakuin hal-hal yang dilarang oleh Tuhan kita, Allah yang sebenarnya pemilik cinta, pemilik diri kita gitu loh. Mungkin itu ya. Ya bagus banget sih.
gimana caranya kita menuju cinta yang sesungguhnya itu. Menuju cinta yang maha cinta tadi, yang Iya. punya cinta semuanya. So ya, semangat buat kita semua untuk mencari rumah untuk kita sendiri, Iya. mencari ketenangan itu sendiri, dan semangat untuk menuju cintanya Allah. Karena Iya. setiap perjalanan dan setiap hari, setiap langkah yang kita ambil itu selalu dan pasti akan menuju Allah. Jadi tetap semangat dan apa ya? Ya semangat aja sih kayak, dan minta ke Allah untuk, kita juga minta gitu ke Allah Iya, buat berdoa ke berdoa untuk Allah. ya Allah, semoga aku engkau cintai dan aku pun mencintai engkau gitu, Iya, ke Allah. Dan dan orang-orang atau lingkungan atau semesta ini juga mencintai kita. that's it. Bagus banget. Dan ya kayaknya bahas cinta lebih lebih lanjut itu bakal ngabisin berapa Iya. menit ya Dil? Lama ya satu bahas. Jadi sekian aja video terakhir kita di ngobrol seru ini tentang muslimah dan cintanya. Semoga kita bertemu dengan cinta yang sesungguhnya, menemukan cinta yang sesungguhnya, dan menjalani apa-apa yang kita lakukan ini dengan penuh cinta juga tentunya. Semangat buat kita semua, dan jangan lupa like, comment, and share. Siapa tahu kalau misalnya ada yang suka, komen aja satu, nggak apa-apa. Misalnya satu orang suka, komen lanjut dong kak, ya sih. Apa kalau lanjut ke video selanjutnya? Iya, semoga bermanfaat ya. Mungkin mohon maaf atas kesalahan kata atau ucapan yang ingin diucapkan, karena kesalahan jatuhnya dari Oni, bukan Iya, dari kita. dari aku aja sendiri ya. Terus segala mungkin kalau ada manfaat atau kebenaran dalam video ini mungkin itu dari Allah. Ya, dari Allah sih. Kita tutup. Bye, semoga bermanfaat.